Kembali lagi di podcast eksekusi masih bersama Bapak Adit dan biasa adik kakak yang selalu hidup-hidupnya setiap hari saya ketemu ya. Nah kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik. Sebenarnya tadi udah banyak ngobrol di luar kamera, cuman kita bakal angkat ke podcast. Tentang apa sih Mario Ahdi? Coba bisa dijelaskan ya ke kamera. Hah? Ya tadi kan udah ngebahas tentang inilah. Tadi teh apa namanya Podi? Huruj. Nah tadi kan udah yang awal kita udah ngebahas tentang huruj ya. Tadi udah kita bikin satu video. Jamaah tabligh ya. Hah? Jamaah tabligh. Nah eta. Terus tadi pas break nyantai-nyantai ngobrol-ngobrol ternyata seru juga ya kemudian dibahas di podcast lagi gitu. Lama gitu ya. Kayak ada unek-unek yang kurang tersampaikan. Ya gitu. Kayaknya masih banyak rasa penasaran dari ya siapa tahu teman-teman juga yang penasaran kan. Kayak hijrah tuh apa sih gitu. Gimana sih hijrah yang baik dan benar? Karena kan sekarang nih lagi ramai pisan nih yang hijrah teh gitunya. Hijrah yang bener teh yang gimana sih gitu. Karena bukan salah hijrah tuh. Cuman sekarang tuh kan terkesan hijrah tuh jadi meninggalkan sesuatu, fokus aja di hijrah. Maksudnya gini, ada orang sampai meninggalkan menjadi vokalis band misalkan buat hijrah gitu. Apakah emang harus gitu atau enggak? Nah, orang pengen pertanyaan-pertanyaan tentang yang kayak gitulah gitu, yang relate sama kita kehidupan sehari-hari gitu. Oke. Bridgingnya gini, Pak Adit anjay. Gini Dit, bridgingnya dari gue bridgingnya gini. Tadi udah dibahas tentang khuruj. Sebenarnya dalam artian harfiahnya, khuruj itu apa? Bahasa Arab kan itu ya, khuruj itu artinya apa? Keluar maksudnya keluar. Khuruj Berpindah di dalam. Nomaden lah ya. Apa? Anda ngomong keluar di dalam maksud Anda? Apa? Ya tergantung mana pikiran mana kemana. Distraksi saya Bapak. Saya sedang berbicara tentang harfiah. Ya, tentang huruj kan, huruj keluar untuk masuk ke dalam masjid kan? Bener. Iya, oke. Tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Aman. Tapi ini kenapa nggak dihuruj sih? Itu huruj. Kita yuk eksekusi berkata pintar ya. Tolong bantuin saya. Secara harfiah tuh huruf keluar. Kalau diartikan ke dalam bahasa sehari-hari anak muda sebagai kita misalkan, bro, makanya nggak mungkin kita huruf rumah, kita keluar rumah kan nggak? Iya. Gimana secara bahasa ini apa? Kalau biasanya sih kalau misalnya disebut huruj tuh oleh orang lain. Kalau kita sendiri nggak bisa nggak menyebut diri kita apa golongan apa atau apa enggak. Okay. Jadi kita tuh cuman hijrah doang, ingin berpindah tempat. Sampai sama apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu ya, patokannya ke situ teman-teman. Nah jadi gini intinya sebenarnya, kalau berapa hari 40 ya tadi kan? 40 hari udah dibahas di video yang di situ tuh, di Ahdi tuh, coba di atas Ahdi. Nah di situ di video udah dibahas semua. Cuman ini kita membahas kupas tuntas banget. Bridgingnya indikator ya kalau gua. Ya intinya ini kan kita kaitannya tentang Islam nih gitu. Muslim ya. Tentang Muslim. Pengen ngebahas keseruan Islam apa lagi sih yang belum kita dapat nih, belum kita tangkep gitu. Ya. Kayak gitu. Karena gue yakin sih kalau Islam tuh sebenarnya seru, menarik gitu. Tapi jujur akhir-akhir ini setelah ada unsur politiknya, dikit-dikit politik digabungin ke agama, kok jadi nggak asik gitu. Sedikit-sedikit ini digabungin ke rasis gitu. Betul. Jadi betul. Kok jadi nggak asik gitu, kayak gitu. Berarti gini, cerita ini bener-bener lengkap yang kayak misalkan teknisnya sampai hari-hari itu ngapain? Kan 40 hari itu lama teman-teman. Iya lama pisan. Lama banget. Ngapain aja dia? Jadi gini, selama 40 hari itu kita berpindah masjid sebanyak 15 masjid. 15 masjid dalam 40 hari. Ada ketentuannya 15 masjid. Enggak, jadi enggak target. Jadi kalau target ketentuannya tuh dalam satu masjid kita ngisinya cuma 3 hari. Oh iya. Atau bisa lebih. Kalau misalnya emang masjid ini mendukung atau dengan warga-warganya mendukung untuk menghidupkan amal di masjid, harinya ditambah. Jadi sampai 5 hari. Jadi bahasan ini
bahas detailnya aja gitu. Gini ngapain aja tuh di sana? Terus di hari-harinya tuh, jadi saat setiap harinya kita selalu membicarakan tentang kebesaran Allah, membicarakan bahwa Allah yang menciptakan kita, bahwa Allah yang memberi rezeki kita, bahwa Allah yang mematikan kita. Semuanya tentang Allah, tentang Sang Pencipta lah gitu. Ya. Terus pertama sih dari pagi ya, dari rundown acaranya. Rundownnya nih, ngapain? Rundownnya. Kalau dari pagi-pagi, pertama kita setelah sholat subuh ada bayan itu disebutnya kayak apa ya, ceramah. Oh, berarti ada ustadznya? Ada ustadznya juga. Oh, ya. Ya iyalah, masa enggak. Oh, bising we baru udah kungkul kita ustadz tapi itu kan linglung ini udah ceramah. Ceramahnya juga. Ada ceramahnya. Jadi pagi-pagi ceramahnya yaitu tentang apa? Kehidupan saat zaman Rasul, atau menceritakan tentang sifat-sifat para sahabat, tentang kehidupan Rasul waktu di zamannya seperti Kayak waktu kita kecilnya cerita-cerita Rasul lagi. Oh ya. Membiasakan untuk membicarakan gitu, seperti itu. Setelah beres ceramah, langsung ada musyawarah atau rapat. Jadi hari ini kita kegiatan apa aja sih? Musyawarah antar sesama jemaah atau ada orang tempatan juga kalau mau. Oke. Tapi kan kadang setelah sholat subuh kita langsung beres doang. Ya. Tapi kan ini enggak, jadi dibiasakan gimana caranya kita menunggu sebenarnya sih adanya musyawarah, adanya ceramah, bagaimana caranya menyisihkan waktu dari subuh sampai waktu isyraq. Waktu isyraq tuh waktu Terbit matahari. Dan orangnya. Padahal orang tanya eta asli. Logik. Nah, jadi sambil menunggu waktu itu kita isi waktunya dengan waktu yang bermanfaat. Dengan apa? Dengan musyawarah tadi. Jadi musyawarah tuh di dalam musyawarah tuh ada usul-usul. Hari ini kita mau silaturahmin orang siapa? Apakah RT, apakah RW, atau umaro atau ulama, atau orang-orang tempatan yang tokoh masyarakat yang kayak gitu. Terus atau orang-orang yang ada yang mereka butuh apa sih? Kayak gitu. Jadi kita datangin, kita mau datang kemana nih di tempat itu tuh, di wilayah itu tuh. Setelah membahas itu, nanti ada usul kayak nanti untuk ceramah maghrib siapa nih, untuk ceramah isya siapa nih, untuk yang adzan siapa nih, untuk yang imam siapa. Nah, jadi dibiasakan untuk selalu merencanakan. Ya, kayaknya merencanakan sekaligus itu perizinan juga nggak? Ya iyalah, jelas. Berarti enggak, maksudnya perizinan itu saat itu juga, saat musyawarah itu atau sebelumnya? Oh, perizinan sebelumnya ya. Kalau perizinan untuk kita beritikaf 3 hari di masjid itu hari sebelumnya. Jadi sebelum masuk ke masjid itu tuh ada satu jemaah atau satu orang atau 2 orang untuk mendatangi BKM-nya. Minta bahwa izin. boleh nggak sih gitu. Ya. RKM kita mau itikaf 3 hari di sini, diizinin nggak? Kalau misalnya nggak diizinin, ya udah enggak. Kita cari masjid lain, toh banyak masjid-masjid di luar sana yang membutuhkan. Jadi tidak memaksakan kehendak ya. Jadi kalau misalnya emang kata DKM sok boleh, tinggal urus ke RT RW, kita urus. Nah, untuk urus RT RW-nya di hari saat kita beritikaf. Oh Ini iya. yang ada di otak gua adalah indikator bahwa dikatakan kan 3 hari nih. Indikator 3 hari itu ketika tidak tercapai 3 hari akan menambah hari. Kalau misalnya emang si tempat atau Tidak ada perubahan sama sekali misalkan. Kalau tidak ada perubahan sama sekali, yakinkan bahwa kita akan memberikan amal untuk di kemudian hari, menyimpan bom waktu kasarnya gitu. Oh, jadi Untuk memulai proses awal amal. Ya, Tapi itu 3 hari itu target dari, gue bilangnya apa ya? Mungkin perkumpulan yang adit itu, atau emang ada aturannya emang 3 hari? Sebenarnya sih aturan sih kehitungnya, tertibnya 3 hari. Tapi sekarang ditambah lagi tertibnya jadi 10 hari. Ya berarti aturan yang ada di organisasinya jemaahnya ya. Kalau organisasi kan himpunan mahasiswa dan industri. Tapi gue agak sedikit beda sih. Gue pertanyaannya saat Adit minta izin yang kayak gitu, ini mah bener ya, cuman pengen nanya aja, tidak ada masalah. Di masjid itu kan selalu ada kotak amal. Selalu ketakutan gak sih DKM kotak amal? Ini kan warga baru nih datang nih ya. Kotak amalnya kan ada uang. Pernah gak sih tiba-tiba kotak amalnya nggak ada nih gitu? Padahal nggak niat ngapain. Pernah gak sih ada orang yang tiba, wah ini ada warga baru,
takut kenapa kotak amalnya diamankan. Pernah nggak kejadian kayak gitu atau nggak nyadar? Alhamdulillah sih nggak nyadar sih, nggak terfokus ke situ. Pernah lihat nggak kotak amalnya nggak ada atau ada? Ada, malah selalu disimpan di situ. Ya tapi isinya udah nggak ada karena udah diambil Iya, dulu. mungkin Ya. Jadi nggak pernah ngelihat sampai mereka was-was barang-barang masjid untuk hilang atau itu enggak. Maksudnya belum pernah. kadang kan walaupun dari pihak perkumpulan apa? Huruz. Dari si Huruz ini teh kan niatnya mah benar. Kumpulan huruf apa? Niatnya mah benar, tapi kan tetap aja kan kita harus tetap waspada kan, kita sebagai warga wajar kan itu. Wajar. Apalagi ini ada kotak amal yang merupakan amanah dari orang gitu kan. Pernah nggak sih kepikiran, kotak amalnya nggak ada, badan waspada takut ada apa-apa, tapi ya udah nggak apa-apa, dah waspada mah wajar gitu. Jadi kita kan sama kayak rumah digembok, ada orang yang mau maling gitu. Ya tapi kan waspada mah tetap aja gitu terjadi. Nah orang mah nanya yang kayak itu datang arti. Sebenarnya sih itu juga ada caranya ya. Kenapa sih kita harus yang tadi ditanya kenapa harus 3 hari? Ya. Terus Adit sih belum masuk ke situ, tapi sudah pernah dibahas bahwa ada aturannya di hadisnya sama di Al-Qur'annya kita keluar 3 hari. Bukan aturan tapi ada contohnya gitu, ada contohnya. Nah, terus kalau misalnya untuk yang tadi gimana? Pasti banyak mereka jaga-jaga. Yang waspada lah. Waspadai, tapi kan kenapa sih bisa terjadi pencurian atau itu karena ada kesempatan. Benar. Karena ada kesempatan, mumpung sepi. Benar nggak? Benar. Nah, jadi dengan cara kita diam di masjid selama itikaf 3 hari, kesempatan mereka bakal berkurang. Iya. Kesempatan untuk mencuri kotak amal. Iya sih benar. Mencuri jam-jam yang ada di masjid. Tapi kan dengan adanya orang-orang yang ada di masjid. Tapi kan warga kan nggak setiap waktu itu warga ikut ada di masjid juga kan. Tidurnya di mana sih? Di masjid juga. Jadi programnya nih ya. Ya makanya nyambung kayak tadi. Nah, programnya dulu nih dijelasin. Jadi kita 3 hari itu untuk apa sih sebenarnya? Yang pertama untuk islah diri. Islah tuh untuk memperbaiki diri. Islah fokusnya ke imaniyah. Iman kepada rukun iman tuh. Ya. Tahu lah. Yang ada 6 itu kan. Iya. 7 sekarang mau. Hah? Untuk datang. Udah kaget tadi. Missing benar berubah. Jadi memperbaiki iman. Ya. Setelah iman langsung ubudiyah. Pertama imaniyah. Iman. Langsung ubudiyah. Ubudiyah apa? Ibadah. Oh ya. Apakah kita selama ini sudah memperbaiki ibadah kita? Kayak contohnya wudu yang benar. Tata cara sholat yang benar, rukun sholatnya dipakai atau enggak. Terus dari bab istinjanya. Istinja tuh kotoran. Iya, kotoran. Dan aing teh nyaho tapi jauh jawaban. Kayak kan itu najis tuh. Betul. Jadi sorry ya, pipis yang benar atau Setelah pipis harus ngapain? Nah, kayak gitu. Cuci ya. Terus kita di situ udah ubudiyah, imaniyah, ubudiyah, muamalah. Ya. Muamalah. Muamalah. Nah, gitu benar. Jadi kayak bisnisnya atau dagangnya sesuai dengan syariat Islam atau enggak. Udah. Jadi kayak beli nih, kayak contoh nanti ada suatu saatnya di hari pertama tuh ada belanja barang atau belanja sayuran. Apakah dengan ijab qabulnya atau enggak? Kan kita udah ngelupain itu, bener nggak? Iya. Saya terima barangnya, saya kasih uangnya, Salaman. Nah, Ya bener nggak? ampun, Kita udah ngelupain itu iya. muamalah. Terus muasyarah tuh itu hubungan antar manusia atau hubungan kayak bahkan maaf ya untuk orang-orang yang di komplek, pernah nggak kita ngobrol dengan tetangga kita? Kita tahu nggak situasi kondisi tetangga kita lagi sakit atau enggak? Nggak tahu kan? Enggak sampai tahu. Ya, enggak sedetail itu. Tapi kan kita memperbaiki muasyarah itu jadi ngobrol dengan tetangganya. Silaturahim lah ya. Intinya. Setelah 4 ini terkumpul, yang terakhir yaitu islah akhlak. Apa itu teh? Akhlak. Oh ya. Akhlak kebaikan itu teh. Kebaikan. Jadi akhlak kita yang tadi yang pertama itu apa? Islah, fokus ke islahnya. Langsung setelah islah yang ibadah. Yang islah diri itu yang tadi 5. Imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah dan akhlak.
Itu istilah tentang Islam. Yang selanjutnya kita 3 hari di sana tuh yaitu untuk menghidupkan masjid, bagaimana caranya hidup amalan selama 24 jam seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Iya. Di masjid 24 jam gimana contohnya? Jadi masjid-masjid sekarang selalu dikunci. Ya. Enggak semuanya tapi Nggak semuanya, nggak semuanya. tapi Kebanyakan. ya. Di sini mah enggak sih ya? Di sini mah Gara-gara enggak. waspada takut kehilangan barang. Benar. Benar nggak? Caranya bagaimana? Isi masjid itu dengan orang-orang yang beritikaf di masjid. Hitung-hitung lamun misalnya bahasa ayeuna nama, kalau bahasa sekarang mah yaitu linmas atau ngejaga Iya. dengan hidupnya masjid selama 24 jam. Saat ada tetangga-tetangga kita yang mau melahirkan pada malam hari, mereka larinya kemana? Ke RW atau ke RT? Benar nggak? Iya. Atau ke bidan langsung. Iya. Tapi kan saat tahu masjid di situ ada hidup amalan 24 jam, otomatis ada orang. Pak, ini ada yang mau melahirkan atau ada yang lagi sakit, ini butuh pertolongan, otomatis membantu Ya. untuk mencari tetangga-tetangga yang masih Ya, benar sih. Orang Buat, setuju. khususnya buat siaga sebenarnya. Siaga. Ya, Buat siaga kalau bahasa kita. Kita juga di sini kalau ada yang meninggal kayak gitu Pasti ke DKM. ya ke DKM, ke RT atau ke Marbot, ke yang di DKM di masjid itu. Itu teh pasti polanya udah gitu gitu. Gitu. Jadi nggak perlu dikasih tahu pun ya udah ngerti gitu. Oh ya benar-benar setuju. Sudah dengan menghidupkan masjid selama 24 jam. Setelah menghidupkan masjid 24 jam, yang tadi islah, menghidupkan masjid selama 24 jam, dan yang terakhir yaitu mengajak. Terserah dia mau ikut atau enggak, yang penting kita sudah menyampaikan. Ya ya. Karena yang sebenarnya tuh yaitu menyampaikan. Nah kita mah yang tadi kata AS ya, bahwa kita tuh adalah risalah atau apa pesan. Betul. Sebagai penyampai pesan. Ya, Nah, manusia hanya penyampai pesan. kenapa sekarang banyak orang-orang yang tidak jarang ya ibadahnya berkurang atau ke masjidnya jarang karena jarang dibicarakan pentingnya sholat, pentingnya tadi muasyarah. Nah terus ya seperti itu, jadi kita jarang membicarakan pentingnya meningkatkan iman kita. Sementara jasmani kita selalu dikasih makan, sementara kita lupa dengan rohani kita. Iya ya, benar-benar. Setelah itu langsung setelah yang tadi satu lagi mempelajari adab-adab. Artinya gimana sih? Adab-adab. Jadi contoh kayak makan. Kita udah lupa dengan cara makannya seperti apa. Itu Bismillah atau apa. tidak akan ada orang yang lupa cara makan. Kan nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong. Mau kita tutup mata pun, cobain makan, kita tapi tutup mata, nggak akan pernah salah. Pasti bener ke mulut. Tata caranya. Iya, tata caranya bener kan, nggak akan mungkin salah. Dengan 3 jari itu, 3 jari. Iya. Oh, itunya berarti. Ya, benar juga sih si Adi. Terus ada dengan sebelum makan kita Bismillah dulu. Itu adab-adab makan. Terus adab-adab tidur. Adab-adab tidur kita ada doanya. Terus ada sebelum tidur baiknya kita wudu dulu. Terus masuk WC ada kaki kiri dulu, benar nggak? Iya. Orang pengen nanya ini tentang masuk kiri dulu atau kaki kanan dulu maksudnya? kiri. Masuk WC kaki kiri dulu, keluar WC kaki kanan. Keluar rumah? Inilah berarti benar. Keluar rumah sih kaki kiri, masuk rumah kaki kiri. Berarti kalau kaki kanan sama kaki kanan. Oh jadi Bukan, keluar rumah kaki kanan, masuk rumah kaki kanan. Kalau masuk WC, Kalau masuk WC kaki kiri. kalau masuk kamar, Ya, mau langsung aja. beli-beli masalah ya. Yang jelas lebih ke baik sih kanan duluan. Ibaratnya kalau ke masjid kan kaki kanan Kaki kanan dulu. dulu. Kadang kita lupa udah. Kalau ke Padahal masjid tuh tempat rumahnya Allah, bener nggak? Itu rumah Allah, tapi kita masuknya dengan kaki kiri. Itu kadang-kadang Bahkan nggak pakai Bismillah juga. Nah itu. tapi Kita kadang membiasakan itu. lupa. Tapi mungkin harus dibiasakan ya. Biasakan, nah kita membiasakan itu. Kalau masuk gereja pakai kaki. Aja. tidak. Orang pengen pertanyaannya. Iya misalkan di rumahnya gini, ini WC, Iya. Mana WC? ini WC, misalkan ya, ini toilet, toilet. Sama aja dong. Ini kosan. Kosannya teh WC-nya di luar. Kamar di dalam. Kamar dalam, tapi connect antara WC dengan Kosan. dengan dengan Ini Berarti seruangan dong. ya ruangan cara kondisinya kosan tunangan saya lah. ya enggak beda tapi ini nempel
nempel nih. Ah. Itu banyak ruangan. Ya? Nah, orang pas mau masuk teh, ini teh hitungannya masuk rumah atau masuk ke toilet? Jadi maksudnya maksud ada itu bagaimana WC dulu baru kamar. WC dulu gitu. Ya enggak. Maksud orang teh, ini ada pintu juga di tempat lain. Tapi kalau bisa lewat Tapi si toiletnya teh connect. Jadi bisa juga ada akses lewat sini. Cuy. Nah, hitungannya ini teh masuk toilet atau masuk rumah? Ini enggak perlu Ajit yang jawab, ini Aing bisa jawab. Ini kalau muslim itu kan fleksibel ya. Iya. Kalau saya dulu ya kaki kiri dulu pas begitu ke kamar Tadi kanan. kan masuk rumah. Kan tadi masuk rumah kaki kanan. Nah, di sini kan tapi ada pintu lagi. Nah, itu udah penanda bawa rumah. Enggak, berarti kalau Jangan ada lagi. Langsung. Jadi kalau saya langsung kelihatan sih orang lagi modal dulu ya Nah, guys. ini kan toilet kita, ini toilet khusus kita. Maksud orang teh kayak gimana ya? Kita ini pintu kosannya di sini gitu. Ini juga ada pintu ke sini, connect dari luar, dari sawah lah misalkan. Dari sawah teh kita datang tak mau masuk ke rumah kita, tapi harus lewat WC kalau kita pintu sini. Ngerti nggak? Iya, paham. Berarti Nah. sebelum masuk rumah harus masuk WC dulu. Ya, nah WC ini teh hitungannya WC ini teh masuk WC atau masuk rumah? Yang namanya kamar mandi, Iya. itu ada kloset. Tempatnya jin, Tapi itu sangat kan suka jin. dalam Betul rumah. kan? Pertama kita masuknya harusnya kaki kanan kan Itu sedang sudah ke rumah. menyalahi aturan muslim. Arsiteknya bodoh. Berarti jangan sampai bikin rumah Jangan bikin. Jadi Kita- menimbulkan pertanyaan yang tidak diinginkan. Kita 5 menit bahas tentang kamar mandi, itu jadi pintu masuk rumah. Itu ada hal konyol. Arsiteknya sekolah di mana sih? Kan? Pertanyaan yang muncul. Oke, Misalkan seandainya suatu saat ada pintu kemana saja. Misalkan. kita kalau mau hijrah memang harus fun dulu. Enggak, maksudnya Santai, kan? ini logika aja kalau misalkan terjadi pintu di mana saja, ya. Ini apa lagi? Misalkan kita nyimpan pintu di rumah pintu di mana sajanya, misalkan di rumah di dalam sini, keluarnya berarti harus kaki kanan kan? Tapi pas kita mau pintu kemana sajanya, ke toilet, kaki mana yang harus kita langkahin duluan? Tadi kan masuk toilet kaki kiri, Kaki kiri, cuy. keluar rumah kaki kanan tapi kan? bebas. Jadi kalau keluar rumah kalau misalnya emang baiknya ini mah baiknya kaki kanan. Tapi kalau Enggak misalnya dosa kok ke neraka. enggak sampai kayak gitu. Jahanam Tapi kan gini, misalkan di pintu kemana saja di depan, Betul. orang pengen ke toilet, malas jalan, lewat pintu kemana saja. Truk, pas mau ngelangkah, toilet, kaki kanan apa kaki kiri? Yang orang langkahin tuh. Ya kalau misalnya emang udah sengaja kaki kanan, balik lagi aja kaki kiri. Ya, tapi kan orang keluar dari rumah harusnya kaki kanan baiknya kan. Enggak mempermasalahkan itu. Hah? Ya Allah tuh tidak akan mengazab Anda ketika Anda mau. Itu dia. Wah, jahanam yang ini. Wah, ini bersama aku. Jadi sebenarnya tidak terlalu bersalah juga. Itu mah hanya di Membiasakan ke hal yang lebih baik. Oh, ya. Ibaratnya kau pakai celana kanan dulu, Nah, baju kanan dulu. Kan ketika kita kiri dulu, ketika kanan kita lagi megang sesuatu, tidak harus wah yang ini lepas. Nah, Enggak, tapi kan kalau misalkan apalagi nih orang. kalau pakai baju berarti tangan kanan dulu. Iya. Kalau misalkan ada teman kita yang Udah. Ya Allah, Mama. Ini saya tak arahnya mau kemana? Udah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa kami semua. Ya, tadi masukin ke teknis nih. Tadi kan baru cerita ini sampai ke ke distract banget ya kampret nih. Tapi gua bentar nih ada yang mau tanya dulu. Apa tuh? Silakan. Tadi kan sudah disebutkan tuh poin-poinnya tuh. Anggaplah gua melaksanakan poin itu semua gitu tanpa di masjid gitu. Berarti secara tidak langsung gua itu udah 90% melakukan hal itu kan? Bisa. Ya kan? Cuma satu gua gak di masjid gitu. Anggap kan kayak tadi contoh mengajak orang untuk mengingat lebih ke masjid gitu. Iya. Bisa di rumah. Bisa, dilakuin. emang bisa. Gua untuk belajar misalkan untuk tata cara masuk. Iya. Bisa di rumah. Bisa di rumah. Nah, jadi maksud gua tuh secara tidak langsung, anggaplah kita misalkan berarti kita tuh sudah 90%-nya melaksanakan itu kan. Tinggal di masjidnya aja gitu kan ya. Enggak tinggal di masjid, sebenarnya tinggal di masjidnya mah nggak wajib ya Dit ya. enggak Bukan, wajib. maksudnya ini memang mereka berdua nggak connect sama. tinggal di situ bukan maksud gua tuh tinggal Cuma- posisinya dipindahkan. Tinggal mengamalkan, udah tahu. Tinggal mengamalkan di masjid, maksudnya gitu kan. Jadi mesti di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sana tuh memang bagaimana caranya sunnah tuh kita amalkan selama 24 jam. Oke. Sunnah diamalkan secara 24 jam. Soalnya kita kalau misalnya tuntunan kita kepada Al-Qur'an dan hadis Ya. dan ulama. Iya. Tapi kan bukannya menjelekkan ulama. Kadang ulama-ulama kalau misalnya tidak masuk dengan otak atau hati kita malah naon sih? Ya. Naon sih? Tapi kan udah yakin kalau misalnya barang siapa yang mengamalkan sunnahku,
maka akan bersamaku di dalam surga. Ya. Itu hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya emang kita menghidupkan amal atau sunnah selama 24 jam itu kan jadi ibadah kita juga. Ibadah juga, dan ketika misalkan memang tidak dilaksanakan karena lupa tidak akan menjadi dosa. Jadi dosa. Yang Gitu. tadi kata Ari, derajat. Ya, kiri dulu kan, jahanam. Enggak, cuman memang tadi kita menambah amal. ya, jadi kita hanya lucu-lucuan aja ya. Orang penasaran dengan cara makan 3 jari. Apa kelebihannya dengan makan 3 jari? Orang kalau kayak sholat itu kan sebenarnya ada ya secara logisnya. Wudu itu ada secara logisnya gitu, secara kesehatannya pun ada. Yang orang makan kayak 3 jari itu apa sih fungsinya? Biar nggak rusuh. Jadi pencernaan. Ayo makan. Sarwa kene. Pencernaan nih. Kalau misalnya kita makan sunnah dengan pencernaan atau sunnah dengan kesehatan ya. Contoh kayak minum dulu aja, jangan dulu makan. Dengan logisnya ya, ini harus Iya, dengan logisnya. Minum. Dengan minum kita duduk. Dengan minum kita duduk, otomatis air bakal sampai ke ginjal. Ya, Benar nggak? benar. Percaya orang Ke itu. ginjal. Tapi dengan berdiri Lewat doang. lewat doang. Nah, itu sunnah. Ya. Yang pertama Nah, orang itu pokoknya kalau makan misalnya 3 jari. Makan 3 jari agar mulut saat kita udah makan dan ditelan, lambung nggak menampung langsung banyak makanan, jadi prosesnya sedikit-sedikit. Tapi kan Versi logik di. Ini jangan sampai dibawa bercanda nggak sih ini? ya nggak apa-apa. Maksudnya ini kita dengan kita yang tidak mengerti. Kalau gua Logikanya- kalau salah urusannya 3 jari itu sunnah Rasul tuh nggak pernah satu, cuy. Nyambung pasti. Ya, kalau 1 jari nggak mungkin lah. Mana yang paham nggak mas? Nggak pernah satu tahap doang. Pasti ada tahap selanjutnya. Oh, setahap. Satu tahap. Ketika beres 3 jari masuk ke mulut, dikunyahnya berapa kali dia? 33 itu tuh udah memperlambat biar slow. Nah, 33. orang teh yang ditakutin pas lagi makan di 3 jari. Terus ngunyahnya harus berapa? 33. Kan makan 1, 2, 3. Kan nggak boleh kita makan sambil. Kan bisa dalam hati, Bro. Oh iya bener. Enggak, tapi makan pakai 3 jarinya. Saya setuju dengan Anda. Anjing. Makan 1, 2. Kasih tahu semua orang masjid. enggak, tapi maksudnya makan pakai 3 jari. Iya. Itu secara logisnya gini ya, kayak wudu. Orang percaya nggak perlu muslim, itu tuh ada secara terapinya, secara kesehatannya bagus. Terus kayak sholat itu kan gerakan-gerakan tubuh. Wudu tuh kan yang kayak gini, itu kan ada untuk Syaraf. kan. Nah, untuk makan 3 jari ini yang orang masih belum ngerti apa sih tujuannya gitu. Apa sih fungsi dengan makan 3 jari? Penampungan di mulut biar nggak ngomong. Kan kalau kita makannya gini, Hah? bener nggak? Kalau tiga jari kan, sorry jadi kayak jelek-jelekin orang. Tapi kan 3 jari juga kalau misalkannya banyak kan Gak apa. Kenapa kan? 3 jari tuh ya udah biasa. tapi mungkin biar lebih aman lah ya. Ya, biar lebih aman. Terus Pokoknya- di lingkungan yang- kita lebih sopan kelihatan. Enggak. Itu udah. Ini masih belum beres pertanyaan. Kalau makannya sayur. Sendok atuh. Oh, sendok ya. Kalau zamannya Rasul dulu belum ada sendok. Belum ada. Jadi kalau misalnya dulu emang pakai tangan, jadi di sedikit-sedikit aja. Oh nyantai. Ciwitan lah gitu. Oh, baru iya. sudah. Tapi nggak tetap 3 jari kan makan sayur misalkan. Jadi kalau kemarin sih yang Adit pelajari untuk awal pertama untuk mengenal sunnah. Jadi kita step awalnya jangan langsung fokus sampai yang tadi yang tadi ceritain. Oh, musik haram, rokok haram. Wah itu tuh. Belum sampai otak kita mah, belum sampai otak Adit itu, otak Ya. Adit itu belum sampai ke situ. Bertahap aja kayak yang tadi yang ada, kenapa harus 3 jari? Kalau misalnya dengan 3 jari ini tuh, misalnya belum biasa tangan nih, tangan belum biasa. Ya udah 3 kali aja pakai yang 3 jari, sisanya pakai tangan pakai 5 jari aja. Oh, yang penting dilakuin dulu. Dilakuin dulu kayak tadi yang sayuran, Ya. kayak sayuran. Gimana ini caranya harus pakai sendok di zaman sekarang? Ya udah, ambilin aja dulu 1 kali atau 3 kali. Ya ganjil gitu ya. 1 kali atau 3 kali makannya dengan tangan dulu. Iya. Basah. Ya udah langsung sisanya pakai sendok sayur. Bisa. Bebas. Mau diguyurin juga Mas. Saya takut video ini tiba-tiba ditonton sama seseorang. Enggak, tapi ini kan maksudnya pertanyaan yang tidak Orang awam. nggak akan menyinggung siapa-siapa. Tidak akan pernah menyinggung umat-umat. Nggak akan lah, benar kan? Nggak akan. Adit kebetulan open minded pak. Yang di luar sana bakar. Edit terus
Ini mah kita pokoknya pertanyaan-pertanyaan menyeleweng kayaknya. Iya, iya boleh. Ini kan sekarang lagi banyak banget yang sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit gak boleh gitu. Zina haram gitu. Ya itu sudah jelas dong, sudah jelas. Cuman contohnya kayak apa sih? Kayak apa? Musik haram gitu. Rokok haram. Nah, itu teh apa sih yang menimbulkan Perhara seperti itu. gitu. Kalau kata Adit ini mah, kalau kata Adit. Ya ini mah udah kata kita semua. Ini mah bukan kata Al-Qur'an, tenang aja gitu. Jadi Jangan. ini mah kata Apa jangan Al-Qur'an kita mah. Iya benar. ini mah kata kita aja Kata gitu. Adit sih gini, kenapa sih musik haram? Melalaikan bukan haram, jadi kita jadi males. Maksudnya males tuh jadi udah santai dengan lagunya. Sementara kita sampai lupa adzan berkumandang. Tapi kalau nggak lupa mah nggak. Ya nggak apa-apa. Itu dia. Nah, Allah itu mah ya. menciptakan segala sesuatu, ada baiknya ada buruknya. Nah. Kita ambil baiknya semuanya gitu. Benar. Buang buruknya. Buat Anda orang yang enggak open minded. Ya kayak berzina lah kan ada berarti ada positifnya ada negatifnya. Iya, gitu, benar. Kan? Iya gitu. Berzina positifnya apa? Enggak maksud gua. Maksudnya orang lain jadi tahu, oh itu nggak boleh. Nah, Gimana sudut pandang bener nggak? ini menjebaknya. Karir kita bisa stop di sini. Ya, Enggak berani 40 hari. 40 zina mah 40 tahun anjir. Bentar. Kalau bahas tentang yang barusan tuh sampai mana sih? Kita ngobrolin yang kok jadi tiba-tiba ke zina ya? Sorry. Bridgingnya tadi di mana sih? Sunnah. Kan Untuk mengamalkan sunnah 24 jam. Adit itu gini teman-teman jangan menghakimi ya. Jadi Adit itu kan kemarin kebetulan semua yang diceritain Adit itu sunnahnya itu dilakuin. Baru Dilakuin anget gitu. Jadi bukan kayak kita yang tadi, ada kamar mandi duluan masuk depan pintu rumah. Itu kan nggak ada. Nah, kalau Adit kemarin kan kasusnya memang kenyataan Adit ya. Nah, selanjutnya nih, sunnah apa lagi sih? Ijab qabul dagang. Terus tadi kayak misalkan masalah masuk masjid bismillah dulu. Makan 3 jari dan segala macam. Selain itu apa lagi yang menarik? Kalau yang menarik di posisi setelah saat 40 hari itu mengolah rasa sabar, hawa nafsu, emosi, semuanya ditahan. Contoh kayak kita makan hari ini dengan bukan yang keinginan kita. Kan biasanya kita kehidupan sehari-hari pokoknya kita pengen makan sama daging, beli daging. Ya. Sementara ini kan sesuai dengan kesepakatan bersama, kesepakatannya misalnya. Jadi nggak pernah memikirkan tentang mau makan hari ini apa juga, ya udah tinggal makan aja. Syukur. Berarti rasa syukur, konsep- rasa ikhlas, rasa sabar. konsep hidup miskin. Nggak miskin juga bahkan waktu Enggak benar tapi kan Tapi bisa orang juga. iya kan benar kan konsep hidup Seadanya, miskin. konsep Iya gitu. Nah, tapi gua enggak ngelihat kesalahan di situ loh. Maksud gua gini loh. Orang misalkan daging nih, gua pengen makan daging tapi nggak ada di rumah. Anggaplah gua punya duitnya gitu misalnya. Gua tinggal pakai GoShare gitu. GoFood sorry. Nah, maksud gua tuh apa yang salah dari situ gitu maksud gua. Bukan tadi contohnya menahan hawa nafsu. Itu Contoh menahan hawa nafsu. Tapi kan maksud gua Yang apa hubungannya sama nafsu seks misalkan dengan hawa nafsu Tidak. tidak hanya dengan seks. Nafsu itu bisa nafsu makan. Misalkan Adit 40 hari misalkan Takutnya di sini. mesen GoFood boleh nggak sih? Ya boleh, kenapa enggak? Oh jadi tetap boleh kan? Asal kesepakatan tadi. Kesepakatan bersama. Tapi enggak. cuman gini. Kan Adit sanggup ya teman-temannya ya. Kalian mah tidak punya uang ya. Ini gue doang. Awas kalau minta. Nah, itu ada bukan proses bab tentang ikrom. Apa tuh? Membaca. Enggak ikrom. Oh ikro. Ini ikrom jadi memuliakan saudara muslim kita. Contoh, bukannya kita langsung menjudge ieu can pernah makan ya, cuman pengen memuliakan dia nih dengan cara ya udah sugan kira-kira dengan makan ini dia suka nggak sih? Nah, kemarin juga ada yang pesan gitu, cuman yang mesennya bukan kita, yang dari luar. Terus taruhan tacan ya udah kayak kedapnya. Pesen dia. Enggak, tapi ini yang dari dalamnya gitu. Misalkan, Ya, nggak apa-apa. aduh asal lagi pengen pizza, Ya nggak apa-apa. gitu. Langsung pesan pizza, makan sendiri. Ya Hah? sendiri mah. itu lebih ke manusia. Tentunya jadi di sana tuh kita belajar menahan hawa nafsu, menahan emosi. Dengan menahan emosi yang kecil-kecil, siapa tahu kita bisa menahan emosi-emosi atau hawa nafsu yang besar. Iya sih, setuju. Benar. Tuh, setuju sih. Ibaratnya kalau yang gua tangkap sampai sekarang sih, lu ngebentuk fondasi itu di situ gitu. Itu dia. Karena di dunia luar itu
kondisinya lebih parah. Tapi kalau lu udah ke dunia luar tapi kondisi fondasi lu nggak benar, lu bakal susah gitu kan. Teman-teman eksekusi buat yang mau tahu lebih lanjutnya lagi bisa komentar ya. Gitu. Nah, ada sunnah apa lagi? Kayaknya belum semua disampaikan deh. Banyak banget ya. Wah, banyak Tadi banget. tadi gua dengar Pokoknya, katanya sikat gigi. Nah, Siwak. Orang penasaran sih siwak teh apaan sih? nanti ada tuh di atas. Nah, di sini nih. Waduh, benar. Enggak, sekarang aja jelasin. Nggak Orang ada, nggak tahu nggak ada. ini. Nggak ada barangnya mana? Enggak, siwak teh apa? Sikat gigi. Sikat gigi jadi Tapi dari kayu. dari kayu. Nah, terus Sikatnya dari kayu ada sakit atuh. searching dulu makanya. Sorry pakai odol nggak? Enggak. Oh, Bukan cuy. Rasulullah nggak pakai odol. Kan gini, kalau sikat gigi itu kan pasti pakai apa? Bisa. Bukan busa apa yang gitu-gitu ya teh? Bulu-bulu lah. Bulu. Ini pakai kayu. Digesekin ke gigi, kebayang nggak? Searching dulu ada. Jadi bahannya emang khusus untuk siwak. MDF. Teman-teman kita searching dulu siwak ya. Soalnya ya nggak tahu sih, orang juga banyak hal-hal yang ini kenapa sih harus gini, karena orang nggak ngerti kan ya. Bener. Kayak gini loh. Celana sondok itu apa istilahnya? Cingkrang. Fungsinya teh apa sih? Ini kudu sontok teh jeung sontoknya teh nanggung. Yang digambar tadi lagi santok ya, sorry. Tadi apa siwak dulu aja. Gak waktu jangan Mana coba lihat siwak? Mana Sakit siwak? hati Bang Tut. Mana coba lihat siwak? Benar, yang digambar tadi gimana? Kayu nih. Kayu. Kosok-kosokin ke gigi, Iya, orang sakit. gila lu. Ada serat-seratnya gini nih dia. Ini nih. lebih gila. Enggak. Oh enggak. Kurang. Serat-serat. Oh iya dari Halus, depan gitu ya. halus. Dari depan gitu ya. Rasulullah pakai ini dalam kehidupan sehari-harinya. Kita jangan mentertawakan. Iya. Iya enggak. Itu Karir kan- kita terancam di sini. Itu teh kan kalau digoreng mie pedas itu kan. Yang gopean itu. Milidi. Oh tapi sorry, bentuknya berarti koas. Kayak koas. Oh, dalamannya, ininya Dalamannya. ya. Oh, ya kalau dalaman kayu mah ya lembut, kebayang. Ya, Fungsinya untuk ngebersih. enggak pakai odol. Kalau fungsi untuk apa dulu? Untuk dunia atau untuk agama? Waduh. Emang ada gosok gigi untuk agama? Ada. Apa? Kita tanyain lah jangan jadi gua. Kenapa dulu para sahabat saat meninggal bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Karena selalu membersihkan selah-selah yang ada, kotoran-kotoran yang ada di selah-selahnya. Kan bisa pakai sikat gigi. Enggak, Ya, bukan. zaman sekarang. Maksud orang kenapa si siwak itu siwak itu ada fungsi secara duniawi. Kalau sunahnya orang percaya karena itu pernah dilakukan oleh Rasul. Cuman kenapa itu menjadi fungsi duniawinya ada gitu. Ada. Nah, kenapa itu teh? Kalau dunia, jadi kan gini contohnya. Ngucapin la ilaha Dan illallah. kalau misalnya itu agama, tadi agama dunia. Oh iya, agama. Tadi agama kalau misalnya dunia, dengan kita bersiwak, kita kan nggak ngomong teh nggak bau baham. Yang pertama itu, yang kedua. Berarti- saat orang lain, saat kita ngomong, ayam kan cabai. Iya, nggak enak. Anu aja kalau tahun itu kan sekarang. Tapi boleh nggak? Tapi boleh nggak pakai misalkan fresh care kan, biar maksudnya nggak perlu pakai itu kan? Iya bisa. Sekarang buat ini atau Apa sih yang disemprot? Scare kalau ke mulut kebakar. Naon sih? Shot yang gitu. Parfum. Yang kalau orang Ventolin. itu Oksigen. Oh, beda ya. Ini apa ya? Oh ya, berarti emang ada fungsi-fungsi yang berbeda lah ya. Ya pokoknya yang dilakukan sama Rasulullah itu yang saya percaya sampai detik ini adalah itu pasti ada hubungannya dengan kesehatan, bermanfaat. Luar biasa gitu. Nah, fungsi kesehatan di celana sontok apa? Belum sampai situ gitu. Tapi logiknya Apa logikanya apa? Logika nggak? selangkangan gatel anjing. Bayangin kalau pakai jeans. Kenapa? Enggak, kenapa harus sontok? Harus sontok kan? Harus di atas mata Di kaki, atas cuy. mata kaki Oh, doang. ini lurusin kalau ada yang benar, kalau ada yang salah lurusin ya. Pernah nonton Mama Dede nih kebetulan bab yang ini. Iya. Ada jamaah yang waktu itu Mama pakai Dede, mantap. curhat dong. Dong. Saya ingin berkata kasar tapi gak bisa ya. Tapi bener kan, Mama Dede, mantap. Mancing mania. Sorry. Pernah ada jamaah jadi pakai sarung. Hah? Pas mau sholat subuh nih. Sontok. Sarung
di bawah mata kaki. Ya. Di bawah mata kaki itu di bawah mata kaki, di bawah apa sih ini teh namanya ini? Iya, mata kaki. Iya, mata kaki. Di bawah. Itu teh melambangkan keborosan. Oh iya. Katanya. Keborosan apanya? Kata Mama Dede teh. Apanya? Bahan. Jadi ibaratnya kayak Nggak serius, bahan. waktu itu waktu itu gue nangkepnya ini keborosan. Jadi aduh gue lupa pokoknya intinya Mama Dede itu menyinggung tentang itu tuh melambangkan manusia yang boros. Nggak bisa gitu. Ya makanya ini gue setengah-setengah nih karena lupa nih. Ya. Makanya teman-teman mungkin komentar di bawah gitu ya yang tahu. Keborosan dari apanya jadi menimbulkan polemik. Tapi yang pasti kalau memang itu memang Mama Dede bilang kayak gitu pasti bukan berdasarkan Kayak kita opini-opini. di bawah sini jadi boros nggak gitu, nggak melambangkan gitu pasti. Iya. Ada apanya gitu. Ya apa? Tidak menjawab juga. Maksud nanti ini kan pertanyaan simpel. Kenapa harus sontog gitu? Kenapa harus apa ini teh? Janggut gitu. Orang teh pengen nanya yang kayak gitu. Ya, Ngapain? kalau contoh kan orang juga Adi kebetulan belum mendalami, masih belum mendalami. Ya udahlah kita lupain aja. Enggak. Orang justru yang kayak gini teh yang bikin orang pengen nanya gitu. Ngapain Dan gitu. nanya ke siapa? Yang mau jawab siapa? Ya enggak ada ya. Gak ada. Makanya kita kolom komentar di bawah Mama Dede tolong komentar pertanggungjawabkan omongan Anda jangan sampai saya di akhirat lagi. Terus ini yang janggut Dit. Belum sampai situ. Malaikat Terus menyangkut. mana ngapain pakai janggut sekarang teh? Ada ini. Dari sebelum hijrah juga udah ada jenggot. Oh, ini Syadit istiqomah. Tapi Ya. sekarang kan jadi sunnah. Oh, kita Nggak Nah. tahu masalah kelebihannya Pak, atau apa. nggak- Tapi gini. Pasti ada contohnya, fungsi. masalah sunnah ini ada ya masalah sunnah dengan kehidupan biasa. Ya. Atau pentingnya sunnah atau para sahabat kenapa mengamalkan sunnah. Dulu saat Rasulullah SAW berkuda, ada sahabat yang maaf ya kerdil atau kecil. Ya pendek lah badannya. Ya pendek badannya. Saat ada dahan atau ada ranting otomatis Rasul Nunduk. Sahabat nggak usah nunduk juga nggak akan kena. Iya. Tapi dia tetap mengamalkan ikut juga tuh. Lalu ditanya kenapa engkau menunduk? Karena Rasul juga menunduk. Itu saking pentingnya sunnah. Jadi waktu dulu kenapa agama Islam bisa sampai di bawah di dunia sampai 2/3 dunia Islam bisa sampai kenapa? Karena mereka mengamalkan sunnah, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Padahal nggak penting dia nunduk ya. Nah itu dia. Sama kayak kita kalau kita naik mobil ada portal terus nunduk bising kena udah kan heureuy Bandung kan suka gitu kan. Ayo portal. Kan kita tuh dalam mobil kalau mau kena pun kan atap mobil kita. bercanda Ciporeat. Tapi kena kan. Sampai ke Banjarsari waktu itu ya. Iya. Bercanda. Berarti yang iya sih yang kayak gitu ya. Cuman kalau gua jadi sahabat nabinya, saya sahabat Rasul, ya gua mau ngeleleh weh. Suruh siapa tinggi? Ya kan maksudnya untuk bercandaan kan. Kan gini, bercandaan tuh hanya bisa dimunculkan saat kita ada kedekatan. Gini enggak? Gini nih. Nabi juga bercanda kok. Hah? Nabi juga bercanda. Iya, orang dekat sama si Adit, orang bisa body shaming. Main anak-anak pakai jenggot nih. Jika naon wae. Ya. Tapi kalau orang gak deket sama si Adit, Ada batasan pasti. pasti mana sah sih tiba-tiba ngomong gitu. Pasti gitu kan. Nah, karena orang dengan si Adit, kan body shaming itu sebenarnya berlaku kalau di tongkrongan. Kalau di Betul. kita-kita aja nggak berlaku untuk orang lain gitu. Nah, yang kayak gini kan ya kalau orang di posisi sahabat Rasul ya kalau ada Rasul harus ngelewat ranting terus nunduk terus orang jadi Rasul suruh siapa tinggi ya gitu maksudnya bercanda aja. Tapi yang mau gue tahu ya kalau yang mau saya tahu dia Rasul tuh humoris nggak sih emangnya? Nggak tahu nih belum pernah ketemu cuman kalau lihat di hadis-hadis Enggak perlu ketemu dong. Kalau udah pernah ketemu Anda siapa sekarang? Anda mungkin sudah membuat saya jadi ustadz. kalau tapi pernah ada suatu saat ada cerita yang Rasul bercanda juga. Pernah. Jadi Cerita lucu lah ya. ceritanya kan Boleh dong. nah jadi gini. Boleh. Di ceritanya saat Sayyidina Ali radhiyallahu an lagi makan kurma nih. Hah? Makan kurma. Biji kurmanya sama Sayyidina Ali radhiyallahu an disimpan di pinggir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biar kelihatan Rasul yang makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang makan banyak. Ya. Dia bercanda terus. Lalu setelah udah makan banyak nih habis
Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wahai Rasul, lihat kurma yang kau makan sangat banyak. Iya, bercanda lah itu. Candanya. Langsung Rasulullah SAW menjawab, masih untung saya menyisihkan biji-biji kurma daripada kamu tidak ada bijinya, berarti kan diteleg. Ya Allah. Ada hal-hal seperti itu. Berarti masih bercanda tuh masih senyaman itu ya. Nyaman itu saking daripada engkau wahai sahabatku dengan biji-bijinya kau makan. Tapi memang bercandanya Rasul itu masih memuliakan. Memuliakan. Jadi wahai engkau sahabatku. Nah, Kita kan kalau bercanda, wah lu anjay. Tapi atau zaman sekarang Ya, banyak ngobrol juga. ya, Wah, engkau Ya kan? wahai. Maksudnya tapi itu bercandaannya Rasul tuh maksudnya berarti kan menandakan bahwa Rasul tuh sebenarnya humoris. Iya. Bukan astagfirullahaladzim enggak tahu cuman Ada sifat ada humor saatnya humoris. humoris. Ulang gitu maksudnya. Semua orang juga udah pasti sebenarnya punya sifat humoris, cuman beda-beda aja gitu. Nyebut istrinya juga apa matahariku ya. Oh. Ya gitu-gitu. Jadi Ya gitu? ya matahariku Ya, memuliakan ada bukan bahasa Indonesia dong. Pakai Bahasa Arab ya bahasa. Nyebutin nama itu kalau lagi marah doang. Kalau misalkan Rasul tuh sampai marahnya tuh, tapi marahnya Rasul tuh cuma nyebut nama Khadijah gitu. Kita kan kalau marah, woi binatang. Tumbuhan. Nah, terus ini nih gue mau nanyain kopiah nih. Kopiah tuh kan ada sebenarnya yang di Arab aslinya tuh kopiah haji tuh yang disebutnya. Itu tuh memang ada khusus kan ya? Bukan kopiah yang kayak Pak Haji Iming. Pak Haji Iming mah nggak ada di Arab kan? Iya. Iya. Maksud gua tuh, Iya. zaman Nabi itu kopiahnya tuh gimana sih? udang. Udang tuh yang panjang sorban. Sorban yang di Kayak di lingkar gitu ya. Oh iya. cuman banyak ini fungsinya. Apa? Iya, kalau aku sholat tahu. gini. Dia nggak panas. Benar nggak? Aku mau Soalnya dulu, Ya, bener. dulu para sahabat saking panasnya Gurunnya. gurun, si sorban atau pecinya dikasih air biar dingin. Oh, tapi boleh nggak kalau kita pakai payung kalau panas? Boleh. Boleh ya. Zaman sekarang mah boleh. Maksudnya orang menganalogikan berarti takutnya nanti yang nonton, oh kalau panas harus pakai kopiah. Tapi kan sebenarnya kalau pakai payung juga boleh kan, itu mah tergantung Yang kondisi. punya fungsi yang sama. Terus Iya. ada juga kelebihannya. Kemarin ngobrol sih, apa sih pentingnya peci? Pertama, iblis tuh atau setan tuh masuknya atau membisik-bisikannya lewat ubun. Telinga. Di mana ada bisik-bisik lewat ubun-ubun? Tidak ada dong. Kalau satu bangor, kalau dua Juga gitu. Nggak ada dong semua. Pertama masuknya tabis iblis ke Bisik-bisik lewat telinga lah. itu jalmi. Oh, kalau orang ya. Kalau iblis masuknya ke sela-sela atau ke ubun. Ya. Jadi gimana caranya kita ngelindungi? Ya udah, pakai peci aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai topi berarti juga boleh. Boleh, yang penting Pakai tertutup snapback. aja. Boleh. Oh, nih gua juga kata-kata Ridwan Kamil nih katanya kopiah itu bukan melambangkan Islam. Setuju. Nggak tahu tak? Nggak tahu ya, kopiah itu tapi melambangkan apa nasionalisme apa sih? Aduh, lupa gua. Enggak, bukan hanya melambangkan seorang Islam. Tapi Jadi apa tidak ya, gitu. berarti bukan berarti yang pakai kopiah tuh Islam. gitu. Karena kopiah juga kan banyak digunakan di beberapa agama kan. Sama kayak kerudung juga kan itu di beberapa agama juga ada. Jadi tidak mengharuskan bahwa Islam harus dikopiah dan bukan berarti juga yang non muslim harus dikopiah gitu juga kan. Iya benar. Cuman bagaimana cara melindungi diri gitu. Kayak tadi kata Adit, iblis masuknya lewat Bunuh. Buat sholat juga sih Ya. karena ke atas. rambut Nah, ke Dit, atas, biar orang dijaga. sempat lihat video nih. Videonya tuh waktu itu ada seorang seorang bapak-bapak lah ini. Jadi dia naik motor tapi pakai kopiah. Nggak salah sih pakai kopiah, cuman nggak pakai helm. Iya. Ditilang sama polisi kan. Terus dia bilang bahwa lebih baik saya pakai helm, lebih baik saya pakai kopiah dibanding menggunakan helm. Karena kopiah itu bla 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 apa gitu. Dia bawa agama kayak gitu. Nah itu tuh gimana? Bener nggak? Ya tahu sih Adit mah kalau misalnya Dah tetap aja tidak gor ada nyeri. Bener ya? kalau Adit sih biasa kopiah iya langsung helm aja udah. Iya berarti kan Beres. tetap menyesuaikan kondisi juga kan. Orang itu memang bodoh. Yang Iya. digital money itu ada kan itu kan ada videonya viral tuh. Marah-marah. Marah-marah dia bawa saya Islam, saya pakai kopiah gini. Dah sok we, dah gorin kepala kamu Rasulullah tembok, dah. SAW dari surga Firdaus itu
ngetawain Anda, Pak. Iya, enggak. Maksudnya Buat apa kayak gitu gitu. disesuaikan gitu. Sesuaikan. Bukan berarti contoh misalkan ini. Situasinya. Jujur kalau pakai kopiah atau pakai topi atau apapun ya di kepala, kalau lagi tidur kadang kan bikin gak nyaman kan, jadi pengap, tidur enggak, panas kan. juga. Tapi iya bener kan, bukan berarti karena kita Islam banget terus sambil tidur kita dipakai kopiahnya, sambil mandi terus kita kopiahnya kan nggak mungkin dipakai terus kan. Maksudnya kita juga walaupun Islam tetap mengondisikan gitu, menyesuaikan, tidak harus berarti karena Islam banget kopiahnya dipakai terus sambil mandi, akhirnya kan terbahasa-bahasa di sampo yang banyak tapi dari sampo ke kopiah emang nggak nyampe kan. Dit, terus gue mau nanya tentang ini, Dit. Berhubungan intim zaman Nabi itu tuh berhubungan intim zaman Nabi ya, yang benar tuh sebenarnya tidak terbuka ya. Hah? Belum tahu, ada belum sampai situ. Belajar. Ada, tapi ada babnya. Orang belajar Nyuruh kamu sih kamu yang nanya, kamu cari tahu. Gue benar enggak, gue nggak tahu benar atau enggak ya, dan gue juga Sahlai kalau nggak salah pernah dengar mah. Sahlai. Salah itu apa? Jadi salah. Iya, kalau salah kita kain. zaman Nabi Oh harus salah gitu. tertutup, gue tahunya tuh. Gak. Jadi gini, tapi maksudnya tertutup. Bukan nabinya, maksud gue. Iya, tapi kalau misalnya zaman sahabat emang aurat paling dijaga. Tapi kan tidak kepada suami sendiri mungkin. Bahkan sahabat Utsman radhiyallahu an, Oh, sahabatnya si Utsman itu. enggak nama sahabat sahabat Nabi Muhammad. Rasul ya, sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Utsman radhiyallahu an. Dia belum pernah melihat kemaluannya sendiri. Saking Hah? dijaga. Benar. Gimana? Dia belum pernah, dia nggak melihat kemaluannya sendiri. Dianya sendiri nggak lihat Soalnya mereka tahu, paham, bentuk mah udah pasti gitu. pasti Nggak akan berubah. Dia tahu kalau misalnya kita sering melihat yang gitu-gitu, atau yang melihat apa? Wah, di luar aurat, Iya. di luar aurat gitu. Yang sifat yang bakal timbul di dalam diri apa? Negatif gitu. Enggak, gitu. tapi kan tidak ada orang yang melihat kemaluannya sendiri terus sange. Tadi gitu kan? Bukan, dia kalau misalnya kayak mau satu atau mau dua, satu tuh kayak pipis, kalau mau pipis, dia nggak pernah ngelihat, jadi dia langsung aja. Iya. jadi Kenapa? Enggak, bukan. Oh, iya. Maksudnya dia nggak mau ngelihat kemaluan sendiri karena takutnya kalau dia sering ngelihat kemaluan sendiri takutnya menimbulkan hal-hal negatif. Sifat-sifat negatif. Tapi kalau orang mana sih yang ngalamin yang suka lihat kemaluan sendiri terus dia merasa ingin melakukan hal-hal yang negatif? Bukan ke situ juga, nggak ke situ, nggak terfokus ke situ. Membiasakan diri ya. Enggak, soalnya kita kalau kita ngelihat kelamin orang lain itu baru muncul rasa muncul pikiran-pikiran negatif. Mereka ini mah sahabat gitu ya. Kalau kita mah ya nggak, belum sampai situ lah. Kalau misalnya para sahabat saking udah mengamalkan sunnah atau tahu atau paham atau dengan obrolan Rasul baiknya kayak gimana, ya mereka langsung amalkan. Nah, terus saat mau dicukur deh, kan saking nggak mau liatnya, yang nggak mau ngeliat, khawatir nggak kena. Maksudnya kan waktu, Itu kan itu ya maksudnya benar, setuju. Orang mungkin Ustadz Evi pun ketika cerita itu bingung cuy. iya mah orang karena tidak ngerti ya, jadi kenapa kondisi-kondisi bikinnya tuh biar kita ngerti gitu. Sunnah teh harus dilakukan tuh karena ada fungsinya, ada tujuannya. Selama tujuannya itu nggak masuk ke kita, otomatis kita nggak perlu ngelakuin dong, benar nggak? Nah, itu kan. yang untungnya itu adalah ketika sunnah tidak dilakukan tidak berdosa. Jadi kalau misalnya mau itu nyukur dia, sambil sunnah. ngeliat, Ya, tapi Sok maksudnya aja. semua orang kan pengen melakukan yang lebih baik gitu. Berarti seandainya sunnah dilakukan akan lebih baik. akan memang. lebih baik. Makanya seandainya jika tidak melihat kelamin sendiri itu adalah sunnah. Enggak bilang Oh, sunnah. bukan sunnah itu, Bukan sunnah, tapi Ya, itu. Bukan sunnah. sahabat saking menjaga dirinya. Yang tadi kan dijelasin masalah apa? Apa sih? Hubungan intim Oh ya. harus tertutup Ya, atau saya apa Reza gitu. itu. Cuman kan tadi udah dijelasin sahabat saking nggak mau melihat hal-hal yang ini. Oh iya benar-benar. Rasulullah mengajarkan untuk saling berbagi ya. Minta satu batang ya. Oh, by the way ini nih. Berhubung dengan kelamin ya, ngelanjutin. Bulu nih. Bulu. Nah, bulu itu harusnya gimana sih? Enggak, maksudnya dicukur. Ada. Atau kan kalau secara medis setahu gua nggak boleh sampai habis juga. Iya, enggak. Gitu. Tapi kalau di secara Islami gimana sih? 40 hari sekali. Nah, kondisinya sampai gimana? Yang penting mau nyukur cuman segitu doang. Gila. Mau nyukur cuman
Dikit juga. Dikit juga. Itu tuh laki dan perempuan. Iya kayaknya. Kalau cuman Adit belum sampai kalau habis boleh. nggak tahu dah. Oh. Ya kalau misalnya Cuman angka 40 manusia mah hari kalau itu mah misalnya ada ya. habis mah Aneh. nyocok. Langsung gatal. Coba Setahun. angka 40 harinya udah oke lah itu mah ya, udah emang diisem gitu ya. Setahun dari sekarang kita ngobrol lagi bareng Adit. Itu Adit udah tahu semua yang kita tanyain pasti. Ya, pasti. Amin. Next kita harus gua pengen ngebahas Islam tapi ini kan sunah-sunah tuh banyak banget. Jutaan gitu. Ini kita kayaknya harus datengin Ustadz Evi atau apa, kita kajian. Nah, kalau Ustadz takutnya nggak bisa senyaman ini ngobrolnya. Ustadznya yang gimana dulu? Nggak, jadi gitu. gini, Adit kan sekarang banyak kegiatan tentang Islamik gitu. Nah, Adit kalau mau butuh pahala sampaikan ke kita kan. Insya Allah. Nah, Jadi memang benar setuju. seru kan sampaikan ke kita dan kita share juga ke teman-teman gitu. Ini judul podcastnya adalah eksekusi hijrah ya. Ya. Jadi teman-teman yang muslim bisa nonton ini. Harusnya Ini kalau juga, sampai menit sekarang. jadi ini hebat juga sih. berlaku untuk teman-teman yang non muslim loh. Karena kan sunnah ini tuh makanya gue pengen ngomong bahwa pengen sunnah ini tuh logis nggak sih? Kenapa ada fungsinya? Jadi yang non muslim pun ngerasa bahwa oh kalau wudu itu positif ada fungsinya. Ya gue mah wudu aja. Tapi gue nggak perlu ngerasa bahwa wudu itu adalah jadi Islam gitu. Maksudnya ini juga bisa berguna untuk teman-teman yang non muslim kan gitu. Jaga diri gitu. Iya untuk Sunnahnya untuk jaga wudu mah kan untuk cuci muka. Misalkan untuk ini untuk saraf sehari kan minimal kita bakal ngelakuin 5 kali gitu karena sholat 5 kali. Ya udahlah wudu 5 kali, non muslim pun bisa melakukan itu kan bebas gitu. Benar. Jadi kayak misalkan ruku tuh peredaran darah dan Iya, sujud bener apa loh. ya. Itu fungsi-fungsi sholat itu kan setiap gerakannya. Wadah ininya kesehatannya. Gitu. Dah kalau logis mah kalau fungsinya untuk kita untuk berdoa mah ngapain harus pakai gerakan? Tinggal diem aja. Tapi karena ada fungsi untuk kesehatannya, ini teh kayak pemanasan. Kita teh untuk pemanasan sehari-hari melakukan aktivitas sehari dengan sholat 5 waktu. Okay. Nah, yang kayak gitu. Balik lagi ke yang awal ya. Yang mana seks itu? Bukan. Hah? Yang mana? Hijrah Gue mau ngomong takut anjir. Kuruj. Khurujnya yang sunnah yang reliable sama kehidupan sehari-hari deh. Kan banyak tuh kan. Tadi Adit bilang banyak banget. Tapi yang kira-kira kita suka miss di kehidupan sehari-hari aja kayak barusan tata cara apa aja tadi? jalan masuk rumah, kayak baju apa segala macam dan berdagang itu gimana coba? Ya, ini yang paling gampang aja. Pacaran tuh gimana? Nah, orang tahu Syadit punya pacar dulu. Dulu putus, galau, hijrah. Enggak. Mabok dulu. Hijrah. Enggak gitu. Juga hijrah. Hijrah dulu. Hijrah, Udah terus hijrah, diputusin karena hijrah. Enggak. Enggak tahu ternyata gitu. Oh, oke, berarti kita pengalaman lu ya. Kan lu kan udah hijrah nih ya. Terus sempat pacaran juga tuh. Nah, lu maksudnya lu menyampaikan ke pacar lu itu gimana gitu? Kalau Kan dia iya. kan kaget juga dong. Yang biasa peluk-pelukan, cium-ciuman, jadi nggak bisa kan? Seorang pacar realnya manusia itu kalau orang agak pernah ketika dia bilang apa namanya? Aku mau hijrah. Kita senggang dulu ya, putus dulu gitu. Nah, Adit bagaimana nih? Karena gue yakin di zaman hijrah kayak gini, soalnya kondisinya yang dia lagi hijrah saat pacaran. Ya. Nah, maksudnya lu menyampaikan ke pacar lu tuh gimana sih biar dia ngerti gitu? Kalau kemarin sih gini ceritanya. Saat hijrah ikut kajian. Sebenarnya pertamanya penasaran apa sih kajian-kajian kayak gini. Saat pertama masuk ke kajian, lah kok beresnya kayak tenang, nyaman. Sementara kan itu yang dicari. Jadi ketagihan. Nyaman, tenang. Oh mungkin ya tadi rohani dikasih makan. Ya. Pertama gitu. Yang selanjutnya tuh ada terlalu ngejos atau kuat kenceng. Apa ya? Langsung ke bab bahasan tentang pacaran itu dilarang. Ya. Nggak boleh. Emang langsung ketangkap sama Adit. Cuman saat Adit menyampaikan ke pasangan Adit Jadi salah. itu yang cara nyampein Adit salah. Ternyata ya udah ayo ajak hijrah bareng dulu. Hijrah. Oh, mau. Alhamdulillah. Bahkan sebelumnya malah Adit dulu yang diajak sama dia hijrah. Oh, gitu. Sebelumnya Adit dulu yang diajak sama dia hijrah. Nah, setelah itu saat udah hijrah bareng sampai kita ya udah. Kita lepas bareng-bareng, lepas dengan biasa. Putus. Langsung udah itu.
balik lagi. Enggak. Oh tapi kalau Terus ke tempat udah gitu kita terus jemput gini tuh apa? Kan kita putus. Doa. Oh, tadi kan terus itu kan ya udah kita putus. Ya udah gitu. Kan putus sih ini Adit. Ini pacar Adit. Udah gitu Ya udah gitu jalani bareng. enggak lah. Udah lepas. Berarti di hijrah tuh bakal putus. Di definisian Adit ya. Ya emang bakal putus kalau misalnya yang pacaran putus karena Nikah. nikah atau putus Berarti karena Adit putus karena nanti aja. bukan maksud orang teh emang karena ada masalah Enggak, kalau Atau ingin karena- berubah aja, karena ingin berubah. Kenapa sih pacaran kayak gini terus, ngerasa capek. Oh. berarti kalau pacarannya nggak gini terus nggak boleh. Ya mah enggak, itu udah hidup mah di dunia mah cuma mengejar kenyamanan, bener nggak? Kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan. Kalau Berarti misalnya pacar Adit nggak bikin nyaman maksudnya. Maksudnya gimana? enggak, aditnya aja yang gak nyaman. Oh bisa gitu langsung. Bukan pacar Aditnya ya yang bikin gak nyaman. Bukan. Oh ya berarti Aditnya ngerasa gak nyaman terus putus. Enggak nyaman, enggak tenang aja, enggak enak. Oh nggak enak pacar Adit. Maksudnya gimana sih? hati. Hati Adit. Jadi masa enggak enak, enggak tenang. Selain Enggak acara- dapat kenyamanan sama ketenangan. Iya, selain acara hijrah kita ini dan kasih ya. Kita datang gitu. sih. Enggak kayak gitu kan, teman-teman. Ini bukan yang kita mau Nggak, kan? tapi ini seru loh tentang pacaran hijrah kayak gini teh ya. Orang juga banyak lah teman-teman yang cerita-cerita tentang hijrah ta'aruf. Kan itu kesannya ta'aruf. Yang pacaran harus jadi putus karena dia hijrah. Emang harus gitu? Agar menjauhkan agar menjauhkan dari Emang apa yang Adit perbuat saat sebelum hijrah? Hah? Tidak ada kan? Zina mata. zina bersentuhan, terus kayak membatalkan wudhu, kan bisa. Iya, tapi kan maksudnya Adit berarti tidak usah zina mata. Berarti kan tinggal ke situ kan? Kenapa harus putus? Kan ada hal yang lebih baik yang harus dikejar. Jadi kita menjauhkan yang melalaikan dulu. Oh, jadi Adit lalai di Lalai, situ. pas lagi pacaran. Karena pas lagi pacaran teh yang harusnya sholat tapi malah Nah, kayak Nah itu kenapa? Makan. nggak tahu. Ya udah Ya udah. dari Allah kayak gini. Nah maksud gua, lu contoh kayak gua gitu. Gua kan apa ya? Gua jujur gua pacaran. Tapi alhamdulillah mata gua nggak saling, jadi gua nggak saling lihat. Gimana ya mukanya? Cuy, tapi bentar, ini relevan sama hidup saya, Dit. Saya juga tunangan kebetulan. Nih, alhamdulillah nih tunangan saya tuh baru mau hijrah, baru mau pakai hijab. Baru mau pakai hijab. Ini kan otomatis saya sebagai calonnya harus memantaskan diri juga tuh, ya. Itu juga udah dia suruh-suruh juga. Sama kayak kasusnya Adit barusan lah, diajak hijrah segala macam. Udah sama, dia juga gitu. Nah, itu gimana dong kalau udah terlanjur tunang apa segala macam itu gimana? Iya, tinggal jalan. Jangan aja tinggal mungkin sama-sama menuju ke situ ya, menuju ke yang penting negatifnya itu Kita hindari. Berarti tidak ada yang salah dengan pacaran ya. Nggak ada. Tinggal Yang negatifnya. salah kitanya aja bawanya mau dibawa kemana, ke negatif atau ke positif. Berarti Adit putus tuh karena waktu itu berencana dibawa karena negatif. Gimana sih? iya ya. Pokoknya kita di belakang kamera kita ngobrol Ya. terus ya, gitu ya. Nanti Mama lihat, Yoga lihat kan nggak enak ya. Nanti Ya. Kalau mama nonton sampai sini kan bahaya. enggak lah. Intinya mah ini kan karena seru aja gitu. Sekarang teh pacaran teh nggak boleh. Jadi saklek gitu pacaran gitu. Kenapa pacaran teh nggak boleh? Padahal bukan pacarannya nggak boleh. Sama kayak musik gitu. Musik tuh haram. Ya bukan musik secara keseluruhan gitu. Tapi ada musik yang jika dikondisikan di waktu atau kondisi yang tidak baik itu baru nggak boleh gitu kan maksudnya. Ya sama aja kalau lu temen diajak gini juga sama aja. Iya nggak apa-apa. Coba gini Iya yuk. diajak gini doang. gini, tangan gini. Gini di masjid juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya, doang. Tangan Kalau doang. orang tua tinggal Iya. Jokes lah. Bercanda. Bobo SD anjir. Ya oke, tadi belum kejawab sebenarnya. Udah bahas masalah pacaran barusan. Dit, mungkin poin satu terakhir atau mungkin ada tambahan lagi. Sunnah yang reliable, Dit, itu belum kejawab tadi. Yang lain-lainnya, yang kehidupan sehari-hari deh, yang maksudnya yang berat-berat kayak misalkan tadi siwak itu kan maksudnya itu hal yang lumayan. Ya larangnya juga susah nyari. Mungkin mereka juga kan nanti, aku harus beli siwak. Di mana siwak? Tahu takutnya. Susah, nggak ada lagi yang jual Tapi siwak. yakin gua ada sih di Shopee. Di Shopee ada pasti. Ya, enggak masalahnya Shopee itu kan Yahudi kan? Dit, ya, yang reliable. Karena tidak ada di zaman Nabi dong.
Bukan berarti yang nggak ada di zaman. Kalau korek api berarti Berarti oge haram deh caranya di zaman apa? Betul. Tidak. Bisa lo mikir gitu. gimana? Adi kan ada hijrah. Gak bisa dong nunjuk Bisa. Tadi ku Yahudi. Ya. Tapi kayaknya seru juga nih kita rokok nih tentang makruh, haram dan sebagainya. Apa tadi? Makruh, haram sama apa? Sunnah. Berarti dikatakan gue nih. Oke, gimana? Sunnah ya. Makruh, haram, sunnah ya. Iya, iya. Nah, rokok aja deh. Rokok itu kan dengar-dengar katanya makruh. Makruh itu kalau tidak dilakukan nggak apa-apa, tapi tidak dilakukan nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya tidak dilakukan tidak apa-apa, tidak dilakukan tidak berdosa gitu kan. Ya. Nah, apa sih itu? Dilakukan tidak apa-apa. Dilakukan tidak apa-apa. Tidak dilakukan tidak berdosa. Dilakukan tidak berdosa, tidak dilakukan Lebih bagus. Ya, lebih bagus gitu. Intinya mah itulah, pasti ngerti lah. Nah, Ngomong sambil mikir. tapi ada pendapat yang bilang bahwa rokok itu haram. Siapa yang bilang itu parah banget? Gue juga nggak tahu orangnya. Kamu dari mana? Bukannya Ada, kamu tapi download, ada. bukannya kamu follow ustadznya. Enggak. Nah, tapi menurut lu gimana gitu? Rokok tuh maksudnya ke kategori apa sih? Wah, itu mah kudu ulama Enggak, jelasinnya kalau Enggak, maksud gua Kalau Adit sih- ini aja. Orang yakin Aditnya tahu, cuman Takut salah. masih belum berani mengatakannya. Bener tuh? enggak tahu malah Adit. Oh, pura-pura nggak tahu lah. Oke. Mau bilang haram nggak enak, nggak ngerokok Soalnya cuma. yang kemarin Adit pelajari bukan masalah makruh atau sunnah, tapi bukan masalah makruh, tapi fokus ke masalah sunnah. Oh iya. Iya. Oh iya. Makanya. Nah, gua aja makruh sama sunnah masih bingung loh bedanya apa. Sunnah itu tidak dilakukan nggak apa-apa. Sama dengan rokok juga. Tapi kalau makruh itu ketika tidak dilakukan nggak dapat pahala. Oh, tapi kalau sunnah dilakukan Dapat pahala. dapat pahala. itu berarti logis, kasarnya bener nggak lebih sih, bawah Dit? ya? Emang bener. Makruh kasarnya lebih bawah. Oh berarti kalau makan pakai tangan 3 jari itu kan masuknya Sunnah. sunnah. Terus Jadi kalau ngerokok makruh. Berarti kalau makan, Sambil ngerokok. nah kalau makan pakai tangan 3 Kalau jari makan- sambil ngerokok. Itu bodoh. Orang Maksud bodoh. orang kan nih makan. Kudu. Kalau ada kayak gitu tolong bawa ke base campnya Maksudnya eksekusi. plus dong, itu kan plus plus. Nggak ada istilah kayak gitu. Dia Di- makruh tapi dia sambil sunnah. Jadi maksudnya plus plus. Gimana kalau makan tembakau aja? Ya makan nasi kita kunyah sekalian pakai 3 jari ya. Ya berarti kan plus plus gitu. Ya kita eksekusikan kaum terpandang ya. Iya. Tolong jangan jadi kita bodoh ya. Sorry guys. Berarti Itu bercanda kok. Berarti hijrah tuh bisa diawali dengan penasaran ya. Iya benar emang. Harus penasaran dulu sih. Ya, maksudnya bukan tentang kegelisahan yang kita rasain aja, tapi bisa aja tentang Penasaran. gitu ya. Benar-benar. Awalnya pengen nyoba-nyoba terus malah jadi basah gitu, terjun, jebur. Apa itu teh? Nyebur terus basah malah udah terlanjur basah gua nih gitu kan ya. Iya benar-benar. Ini sorry Dit, otak-otak Iya. mau nge-recap aja Dit, kalau ada salah tolong urusin. Berarti yang pertama tadi rukun yang ijab kabul berdagang. Kalau mau membeli sesuatu itu saya serahkan uangnya, saya terima barangnya, salaman. Itu kan sunnah tuh. Satu. Tapi harus benar balik lagi. Harus sekaku itu emang. Harus salaman. Ya itu sih ijab jual beli doang. Nggak. Apa bedanya dengan kita kalau ke Indomaret? Kalau ada sih cara mensiasatinya ya. Mbak ini mbak uangnya. Udah itu dong. Iya, Ini berarti kan uangnya. sama kan. Mbak ini uangnya. Kan dia nanya Ya, ini totalnya uangnya. segini. Iya. Ini uangnya. Ini Nah, kembaliannya. maksud gua transaksi apa yang nggak gitu? Semuanya juga gitu kan. Iya, berarti sebenarnya kan cuman beda versi aja. Intinya mah ini ijab kabul dan si truk itu kan itu adalah struk itu adalah bukti kan. Itu tuh ijab kabulnya ada di struk itu. Ya maksudnya. Jadi kalau kita di bayar zaman- pakai totalannya berapa, bayar pakai uangnya berapa, kembaliannya berapa itu kan ada di struk Kalau semua di zaman gitu. sekarang mungkin gitu. Kalau di zaman sekarang, kalau zaman Rasul dulu kan masih mungkin di pasar. Debat. Terus yang kedua, jadi lupa gue ke distraksi si Adi tadi itu. Yang kedua tuh berarti yang masuk adab-adab, terus masuk masjid kanan dulu, masuk kamar mandi kaki kiri dulu. Sebelum masuk masjid Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masuk kamar mandi doa semua juga sebelumnya doa dulu. Ada doanya? Sebelum Mengamalkan sunnah-sunnah Mm, itu ada. sebelum tidur wudhu dulu. Terus Bangun tidur wudhu nggak sih? Wudhu juga? kan sholat subuh. Sholat subuh udah. Ya enggak kan kalau tidurnya siang masa sholat subuh? Ya tergantung ada amal juga kalau misalnya emang niat mau menjaga wudhu, ya tinggal Lagi wudhu aja. lagi.
Oh iya bener juga Simpel ya. gitu ya. Ya. Gampang ya, seru gitu. Gampang memang gitu, menarik. Terus apa lagi Dit? Ada lagi Dit? Yang Udah relevan? sih, itu sih fokus ke adab-adab kalau kemarin yang dijalani selama 40 hari. Jadi adab-adab bagaimana sih kita menjadi manusia yang beradab. Nah itu kayak contohnya kayak kita lagi ngobrol dengan orang yang lebih tua, gimana sih caranya? Iya. Gimana sih cara kita ngobrol dengan anak yang lebih kecil atau anak yang seumuran? Biasain itu. Jadi ngedidik diri sendiri bagaimana caranya menjadi manusia yang beradab itu doang. Iya ya. Dan itu mah sebenarnya itu tuh manusia yang harusnya normal ya. Itu tuh kita mah udah berbuat baiknya normal. Bukan sesuatu yang wah gitu. Kayak kita ngobrol ketemu sama orang tua gitu salaman. Dan itu tuh bukan sesuatu yang baik, itu tuh biasa aja. Harusnya mah biasa itu teh. Gitu cuman karena sekarang mah kan Era globalisasi. kita mau pergi kadang salaman sama orang mah jujur ya. SD tuh masih kita pergi salaman. Pergi dulu SMP sudah jarang. SMA sudah tidak pernah. Kuliah apalagi ditanya kamu di mana? Nggak pernah pulang, kali gitu kan. Udah mulai maksudnya berarti hal-hal yang kayak gitu teh harusnya tuh biasa gitu. Cuman karena kita jarang melakukannya, nah dengan Adit melakukan gini teh untuk membiasakan kembali gitu. Kutipan terakhir dari Ustadz Evi sebelum tutup. Apa tuh? Pada apa lagu Tahu Bulat gak? Tahu bulat digoreng dadakan. Di Mukatel 500. Sorry, poinnya bukan di situ. Tapi pada tahu kan, Ustadz Evi bilang, kenapa kita bisa hafal itu? Kenapa kita bisa terngiang itu? Karena sering didengarkan. Oh, sama kayak TikTok ya? Cuy, ini lagi mau coba Ini lagi amanat. Oh, kuat sorry. masuk TikTok begini ya. Ya berarti Nah, segala itu, sesuatu perilaku yang baik ya. Kayak misalkan Adit sampaikan barusan tentang sunnah-sunnah itu ketika kita dengar setiap hari mungkin insya Allah akan diamalkan Ya. kehidupan sehari-hari gitu. Ya, amin. Intinya apa yang kita sering dengarkan itu apa yang akan kita selalu ingat dan perbuat. 40 hari kedua berarti kapan? 4 bulan insya Allah. 4 bulan lagi maksudnya? Bukan bulan Oktober, Adit berangkat 4 bulan. Kemana Dit? Oh, oke. Rencananya? Luar negeri. Asli nak? Berarti masih di luar negeri? Tahapan terakhirnya sampai ke Madinah. Ini si Ayoga apa? Maksudnya gila juga ya. Si Yoga Ayoga apa? Apa? Saya juga. Ikut. membiayai semua. Ya enggak lah, Adit itu. Wajib. Gila. Emang kemarin 40 hari. Dek, HP. Oh Dari Adit juga. Itu ada mic-nya. Emang suka. Mengorbankan, meluangkan waktu, mensedekahkan waktu. Mensedekahkan harta. Paspor baru jadi tadi. Oh, password yang di Instastory. Oh, masa itu teh. Hibah, apa sih? Memamerkan sesuatu gitu. Itu mah yang batur semangat. Hibah naon nih? Oh iya ya. Pencitraan Dit bener kan ada tanya. Yang penting mah citra kita nggak salah kan. Pencitraan mah semua orang juga melakukan. Pelajari dulu. Jangan omong kosong. Gak ada ilmunya itu sama sekali, tau gak? Negara pertama di mana Dit? Tujuannya teh pertama berangkat dari Jakarta dulu, dari Jakarta ke India, dari India ke India kan lagi yang ramai teh. makanya itu. Deg-degan oke tapi kan. Ya iyalah jelas. India, Terus ke Bangladesh. Bangladesh. Kalau di bulan terakhirnya ke Madinah. 3 negara tuh. 3 negara. Nanti Oh, yang 4 bulan 3 negara ya. Madinah, beda-beda. Mekah Madinah ya. Berarti baru naik haji itu teh. insya Allah kalau misalnya ada. Itu budget berapa Masya Dit? Allah. Kalau kemarin ngobrol sih cuman suruh nyiapin uang buat tiket doang. Masalah living cost udah gampang, ada orang sana. Orang sana yang apa? Udah masalah makan kita ya. Oh, berarti ada koordinasi dulu. Iyalah, orang ini udah ke negeri jauh udah. Oh iya ya kalau Donatur berarti ya? Enggak. Jadi kayaknya koordinasi terus di sana tuh ya ayo gitu. Kita sebagai muslim kita bertemu silaturahmi. Iya, ada yang Tapi ya koordinir. ini berarti the next level pisan gitu. Maksudnya orang teh salut teh sama muslim. Ya orang juga muslim sih sebenarnya. Cuman dia teh melakukan tindakan nyata gitu. Karena di Indonesia teh banyak pisan kalau ada tentang apa Islam, misalkan Islam dilecehkan sedikit, wah semangat. Pada Di rumah dia di kasur. Ngerasa apa kalau Islam misalkan ada sedikit penistaan, dasar lu penistaan kalau Islam sedikit tercoreng. Tapi saat ada agama lain, padahal sesama manusia tidak dibela oleh orang Islam, padahal kita sesama manusia gitu. Maksudnya dengan tindakan-tindakan nyata gitu akan membuktikan bahwa Islam itu sebenarnya indah bagi siapapun gitu. Itu ada quotes yang Adit dapetin kemarin selama 40 hari.
Jadi kenapa di dunia ini banyak orang-orang jahat yang bertindak? Bukan karena mereka ingin bertindak, karena banyaknya juga orang baik yang berdiam. Diam. Oke, benar, orang setuju tuh. So lanjut. Kenapa banyak tindakan atau kelakuan jahat yang menyebar? Kenapa banyak kelakuan jahat yang menyebar? Karena banyaknya juga orang baik yang berdiam diri. Itulah. Ya. Oke, sebelum penutupan, kenapa banyak orang jahat yang kenapa banyak orang jahat yang menyebar? Hah? Karena orang-orang baik Karena banyak orang baik yang yang berdiam berdiam diri. diri. Aska Faranda, Reza Rizky Ramadan, Mario Mario Adit eksekusi.